Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprin dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 7. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini adalah salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Estetika. Sekian, selamat menyaksikan. Seni kontemporer dalam perannya yang paling kritis seringkali berfungsi sebagai medan pertempuran filosofis yang menantang norma-norma, estetika, dan konstruksi sosial yang berlaku. Ia telah melampaui tugas representasi keindahan visual tradisional untuk menjadikan alat refleksi yang memaksa audiens merevaluasi hubungan antara estetika atau keindahan dengan etika atau moral. Dan identitas di tengah konteks sosial dan budaya yang terus berubah, tugas ini secara spesifik menuntut analisis mendalam terhadap satu karya seni kontemporer yang secara bersamaan memuat nilai estetika dan problem etis atau filosofis. Jadi analisis ini difokuskan pada tema seni dan identitas budaya yang menekankan bagaimana seni ini digunakan untuk menegaskan atau mengkritik identitas budaya lokal dan global. Rujukan utama yang digunakan untuk membingkai analisis ini adalah karya Stuart Hall tentang representasi, di mana identitas dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk dan dinegosiasi melalui wacana budaya. The Great Wall of Vagina adalah sebuah instalasi berskala besar yang diciptakan oleh seniman asal Inggris Jamie Maskersteny. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2011, instalasi ini bukan sekedar patung atau lukisan, melainkan komplikasi visual dari 400 cetakan gips perempuan berbagai usia, etnis, dan latar belakang. Cetakan-cetakan ini diposisikan berdampingan dalam formasi seperti dinding, menampilkan spektrum luas variasi anatomi seksual perempuan yang otentik dan tidak terfilter. Adapun tujuan penciptaannya GWF ini secara intrinsik terkait dengan problem etis yang mendesak, menantang standarisasi estetika tubuh yang diinduksi oleh media dan industri bedah kosmetik. Sartni merespon peningkatan drastis prosedur labiaplasty atau bedah kosmetik pada labia yang didorong oleh persepsi media tentang bentuk vulva ideal atau normal, dengan menyajikan keragaman anatomi secara masif dan terbuka. GWF secara eksplisit menolak upaya penyeragaman identitas tubuh perempuan. Karya ini mengubah organ intim yang sering disembunyikan dan distigmatisasi menjadi pernyataan kolektif tentang pluralitas dan penerimaan diri. Dalam konteks The Great Wall of Vagina, nilai yang muncul adalah transformatif bergerak dari estetika visual menuju estetika etis yang mendorong perubahan sosial. Jadi dalam nilai etis, penerimaan diri dan antitesis rasa malu secara moral. Karya ini berfungsi sebagai alat afirmasi dan terapi visual. Nilai etis GWF paling berdasar adalah kontribusi terhadap penerimaan diri dengan penampilan keragaman anatomis yang nyata dan kolektif. Instalasi ini secara langsung menantang dan berupaya menghapus rasa malu yang ditanam oleh standar kecantikan industri bagi para perempuan yang berpartisipasi, dan mereka yang menyaksikan karya ini menegaskan bahwa keunikan individu bukanlah penyimpangan melainkan norma. Dengan demikian, GWF menciptakan sebuah identitas moral yang baru, di mana kejujuran dan otentitas tubuh menjadi keutamaan etis. Nah, di dalam nilai sosial dan politik, otonomi tubuh dan kritik standarisasi instalasi GWF adalah pernyataan politik yang kuat tentang otonomi tubuh perempuan yang menantang kekuasaan industri dan secara media yang berusaha mengendalikan dan penyeragaman tubuh melalui pemaksaan standar. Kritik utama GWF terhadap estetika tradisional terletak pada rekonstruksi nilai keindahan itu sendiri. Secara historis, nilai estetika sering didasarkan pada idealisasi, kesempurnaan, atau profesi simetris. GWF secara radikal menantang idealisme ini dengan memindahkan fokus dari bentuk ideal ke realitas otentik. Karya ini menetapkan bahwa realitas yang tidak disaring dan beragaman.
keragaman adalah sumber estetika yang paling jujur dan transformatif. Dengan kata lain, karya ini mengajukan kritik bahwa keindahan sejati tidak terletak pada penyeruan cetakan sempurna, tetapi pada keberanian untuk menampilkan perbedaan secara kolektif. Relevansi GWF di dunia modern sangat tinggi, terutama dalam konteks estetika media digital, di era di mana citra tubuh yang standarisasi, disempurnakan dan difilter mendominasi platform digital seperti media sosial dan aplikasi. GWF ini menawarkan antitesis visual yang krusial. Jadi, epistemologi estetika ini menguji bagaimana pengetahuan tentang keindahan dan nilai seni dicapai. Dalam kasus GWF, pengetahuan estetis tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, pengalaman personal, kolektif, dan wacana budaya. Hubungan estetis dan wacana berdasarkan teori Hult, makna ini termasuk estetik tidak terletak pada objek itu sendiri, melainkan pada bagaimana objek tersebut direpresentasikan dan diwacanakan oleh masyarakat. GWF secara epistemologi efektif karena tidak berfungsi sebagai kontrarepresentasi yang menantang wacana identitas yang dominan. Pengetahuan estetis yang konstruksi, pengetahuan tentang apa yang dianggap indah atau normal pada organ intim perempuan telah lama dibentuk oleh wacana hegemoni seperti media pornografi dan industri kosmetik. GWF menunjukkan bahwa pengetahuan estetis tersebut adalah konstruksi budaya yang sempit, bukan realitas biologis. Akuisisi pengetahuan melalui kontras, penonton memperoleh pengetahuan estetis saat mereka melihat keragaman masif ini. Estetika GWF dipahami melalui perbandingan kontra memaksa penonton untuk menyadari betapa jauhnya wacana yang mereka anut dari kenyataan kolektif. Kemudian pergeseran sumber pengetahuan GWF. GWF menggeser sumber pengetahuan estetis dari kriteria eksternal yang dipaksakan, seperti pendungan industri, menunjukkan pengalaman personal kolektif. Validasi pengalaman personal bagi peserta. Proses casting adalah tindakan pengetahuan yang afirmatif, memvalidasi identitas tubuh mereka. Bagi penonton, melihat yang keberagaman yang terlembaga ini memungkinkan mereka untuk belajar bahwa bentuk tubuh mereka sendiri atau orang lain berada dalam rentang normal yang luas. Epistemologi kritis, karya ini memicu pengetahuan estetis yang kritis. Penonton tidak hanya melihat objek, tetapi dipaksa untuk merefleksikan proses sosial yang telah mengatur persepsi mereka tentang apa itu normal atau ideal. Pengetahuan estetis ini adalah pengetahuan yang membebaskan diri dari standarisasi.